Halo, selamat pagi teman-teman semua. Saya mewakili kelompok 2 akan mereview tentang pembelajaran agenda 1 tentang wawasan kebangsaan, isu kontemporer, dan bela negara. Yuk langsung kita mulai saja. Pertama, wawasan kebangsaan. Pada agenda 1, kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Berikut pengertian untuk wawasan kebangsaan dan bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bela negara juga dapat diartikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Tujuan pembelajaran yaitu untuk 1. Memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuh kembangkan kesadaran bela negara, dan mengimplementasikan sistem administrasi NKRI. Lalu berikut 5 implementasi dari nilai-nilai bela negara. 1. Cinta tanah air. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan 5. Kemampuan awal bela negara. Mari kita bahas satu persatu. 1. Cinta tanah air, yaitu menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. 3. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. 4. Menjaga nama baik bangsa dan negara. 5. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. 6. Bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. 2. Sadar berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam sadar berbangsa dan bernegara adalah 1. Berpartisipasi aktif dalam organisasi, kemasyarakatan, profesi, maupun politik. 2. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Ikut serta dalam pemilihan umum. 4. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. 5. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai yang terkandung ialah 1. Paham nilai-nilai Pancasila. 2. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara. 4. Senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Dan 5. Yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nilai-nilai yang terkandung ialah 1. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. 2. Siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman. 3. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. 4. Gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Dan 5. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. 5. Kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai yang terkandung yaitu 1. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. 2. Senantiasa memelihara jiwa dan raga. 3. Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. 4. Gemar berolahraga. 5. Senantiasa menjaga kesehatannya. Kemudian topik yang akan kita bahas berikutnya adalah mengenai isu-isu kontemporer. Pada dasarnya, perubahan adalah suatu yang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari perjalanan peradaban manusia. Perubahan itu mutlak dan kita akan jauh tertinggal jika tidak segera menyadari dan berperan serta dalam perubahan tersebut. Fungsi dan tugas PNS. Adapun fungsi dan tugas PNS ialah melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempersat peraturan dan persatuan. Bagaimana cara menjadi PNS yang profesional? Yaitu dengan cara mengambil tanggung jawab,
menunjukkan sikap mental positif, mengutamakan keprimaan, menunjukkan kompetensi, dan memegang teguh kode etik. Perubahan lingkungan strategis. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, yakni community atau culture, nasional atau society, dan dunia atau global. Perubahan global yang terjadi dewasa ini memaksa semua bangsa dan negara untuk berperan serta. Jika tidak, maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Perubahan global ditandai dengan hancurnya batas atau border suatu bangsa, dengan membangun pemahaman dunia ini satu tidak dipisahkan oleh batas negara. Berikut adalah isu-isu strategis kontemporer yang terjadi di Indonesia maupun di berbagai negara, yaitu diantaranya adalah korupsi, narkoba, PAM, radikalisme atau terorisme, money laundering, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Berikutnya kita akan membahas tentang teknik analisis isu. Ada beberapa tahapan dalam teknik analisis isu. Tahap pertama adalah pra-analisis, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau mendeskripsi dari suatu isu yang akan dianalisa. Identifikasi isu melalui environmental scanning. Sedangkan deskripsi isu dapat dilakukan dengan cara lingkup isu, deskripsi isu, dan rumusan isu. Tahap kedua adalah teknik menapis isu, yaitu teknik memilih dari beberapa isu yang ada yang akan dipilih untuk dianalisa lebih lanjut. Teknik tapisan isu ada 2 cara, yaitu teknik APKL dan teknik OSG, di mana masing-masing isu dinilai dari 1 sampai 5 berdasarkan masing-masing aspek dan diambil isu yang memiliki skor tertinggi untuk dianalisa lebih lanjut. Tahap ketiga adalah teknik mendalami atau menganalisis isu. Dari isu yang terpilih, dilakukanlah analisa dapat dengan cara mind mapping, fishbone, maupun analisis SWOT. Setelah dilakukan analisis isu, kita dapat membuat rekomendasi penyelesaian atas isu tersebut. Contohnya dengan cara membuat tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Baiklah, kemudian topik yang berikutnya akan kita bahas adalah bela negara. Bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara dari suatu macam ancaman yang ada. Adapun nilai-nilai dasar bela negara terdiri dari 5 hal. Cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal untuk bela negara. Bela negara tidak melulu soal mengangkat senjata dan berperang, mengusir penjajah. Implementasi bela negara dapat dilakukan dengan banyak hal, seperti cinta terhadap produk buatan dalam negeri, berperilaku baik ketika sedang berkunjung ke luar negeri, dan gemar membantu sesama warga negara yang kesulitan. Sekian review tentang agenda 1 kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.